Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Sumayyah Rotul Jannah dengan NIM F1F023029 pada podcast Pancasila yang kedua. Dan kali ini aku nggak sendirian teman-teman. Aku bersama salah satu narasumber yang super keren. Boleh deh perkenalan dulu. Oke, halo, perkenalkan nama aku Rengan Dika, biasa dipanggil Dika dengan NIM F1A023003. Oke, Kak Dika berarti ya. Iya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas film yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Nah, boleh deh, film apa yang akan kita angkat pada kali ini dan gimana sih alur ceritanya? Boleh Kak, langsung aja. Jadi film yang mau aku ceritain kali ini tuh berjudul Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Film ini sendiri film buatan Indonesia dan ya salah satu film yang punya kontroversi sendiri. Karena Kenapa tuh? dalam waktu penayangannya hanya 5 hari saja di bioskop, habis itu di take down karena sempat dilarang oleh pemerintah Indonesia. Wih, oke. Jadi film ini tuh berkisah tentang 3 orang sahabat yang bernama Alif, Lam, dan Mim, di mana mereka bertiga itu menimba ilmu di sebuah pondok pesantren dan di pondok pesantren tersebut juga mereka belajar tentang ilmu bela diri, ilmu silat seperti itu. Perjalanan dimulai ketika Alif, Lam, dan Mim memutuskan untuk melanjutkan hidupnya masing-masing, di mana si Alif itu pengen menjadi abdi negara karena dia tuh punya alasan ingin mengusut tentang kematian orang tuanya. Kemudian Mim Lam dulu kan? dulu ya, Iya, maaf. betul. Si Lam itu pengen jadi jurnalis yang jujur, yang dia tuh pengen menyebarkan berita yang sebenarnya terhadap dunia luar. Kemudian Mim yang tetap di pondok pesantren karena dia mempunyai mimpi bahwa ingin meninggal secara husnul khotimah. Oke. Kemudian sepertinya film ini konfliknya bermula ketika sebuah kafe itu meledak. Nah, di kafe tersebut tuh sebelum meledak ada 3 orang murid dari pondok pesantrennya si Mim. Mereka itu melakukan aktivitas jual beli di kafe tersebut. Namun karena kafe tersebut mempunyai aturan di mana tidak boleh menggunakan atribut agama, jadi mereka bertiga diusirlah oleh Alif yang secara tidak sengaja ada di kafe tersebut. Namun tidak lama dari pengusiran tersebut, ternyata kafe itu meledak. Nah, setelah meledak itu banyak pemerintah tuh mulai mengusut kenapa terjadi Ledakan ini tersebut. Namun sudah dapat dipastikan dong ya, 3 orang yang jadi tersebut kambing yang hitam jadi ya. kambing hitam, Betul. Nah, pemerintah sendiri mengirimkan beberapa anak buahnya untuk menyelidiki ke pondok pesantren tersebut. Namun di pondok pesantren tuh terjadi keributan gitu. Antara si suruhan pemerintah sama Mim yang kebetulan sudah menjadi salah satu pengajar di pesantren tersebut. Mereka tuh berkelahi sampai para suruhan pemerintah ini kalah. Namun anehnya oleh Mim itu mereka semua dirawat. Jadi orang suruhan ini mulai bertanya-tanya dong, siapa yang sebenarnya jahat, siapa yang sebenarnya baik. Nah, terus mulai ke pengakhiran itu ketua pondok pesantrennya itu ditangkap oleh pemerintah. Namun setelah penangkapan tersebut mulai terjadi banyak pertanyaan di benak masyarakat luas tentang sebenarnya siapa yang jahat, siapa yang baik, siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Dan di ending film ini ternyata pemerintahlah yang mengambil bagian negatif gitu. Pemerintah itu sebagai seorang antagonis dalam film tersebut. Mereka dalam film tersebut pemerintah itu menyebarkan berita bahwa orang-orang yang religius, umat beragama, tapi dalam film itu sangat disudutkan sekali bahwa orang Islam lekat sekali dengan image bahwa terorisme, betul. Oke, berarti bisa aku simpulkan ya Kak, dari alur cerita ini, kebetulan juga aku pernah nonton film ini ya. Iya, aku juga pernah nonton. Bisa kita simpulkan ya bahwa pada film ini ya sebetulnya umat beragama itu ya jauh dari ajaran terorisme atau perpecahan apalah pengeboman, tapi justru elit pemerintah sendiri yang punya kepentingan pribadi yang mengadu domba masyarakat ya Kak, biar muncul perspektif negatif terhadap agama gitu ya. Oh iya, terus tadi sedikit lupa ya bahwa sebenarnya di film itu ideologi Pancasila itu udah dipakai loh. Tapi sama pemerintah tersebut yang ya kita udah tahu ternyata tokoh antagonisnya diganti dari ideologi Pancasila ke ideologi liberal. Dan mungkin tidak relevan ya jika ideologi liberalisme diterapkan di Indonesia seperti itu. Oke deh.
Thank you ya Kak sudah sharing tentang filmnya. Filmnya keren banget. Jadi teman-teman juga bisa tonton tentang film Alif Lam Mim. Oke, thank you. Oke semuanya, balik lagi bareng aku Sumaya pada segmen kedua. Kali ini juga aku nggak sendiri teman-teman. Aku bersama dua narasumber yang keren banget. Boleh deh perkenalan dulu Kak. Oke, mungkin dari aku ya. Nama aku Anyala Felisa dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2023. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Yolanda Yana dari Sosiologi 2023. Oke, pada kesempatan kali ini kita juga masih melanjutkan pembahasan kita mengenai film yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Dimana kemarin aku sudah tag nih bareng teman kita, dimana kita ngebahas tentang film Alif Lam Mim dan bagaimana alurnya. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen tahu nih, gimana sih perbandingan antara ideologi Pancasila dan ideologi yang terdapat dalam film Alif Lam Mim. Boleh dari siapa dulu? Mungkin dari aku dulu ya. Oke, dari mungkin di sini aku bakal ceritain dari perspektif pemerintahnya. Mungkin dari Mbak Yolanya nanti yang bisa dari sudut tokohnya ya. Oke, mungkin aku bakal cerita kalau di sini di film Alif Lam Mim sebenarnya tuh di film ini tuh lebih mencondongkan ideologi liberalisme. Tapi setahu aku ya teman-teman, ideologi liberalisme yang aku tahu itu dimana kita tuh sebagai manusia diberi kesempatan untuk memilih haknya sendiri. Tetapi dalam perspektif film Alif Lam Mim ada beberapa yang agak aneh, agak janggal, di mana tuh di dalam film ini justru liberalisme yang diangkat adalah liberalisme yang justru mengkambing hitamkan atau mensisihkan atau memarginalisasikan agama. Di sini di film itu, di film Alif Lam Mim ini menceritakan tentang Islam yang sebenarnya tuh nggak dibolehin di negara ini. Jadi di cerita ini lebih menekankan Islamophobia, di mana tuh Islam itu adalah sesuatu yang mungkin aja bisa menjadi struggle di dalam negara. Jadi misalkan untuk menstabilisasikan, untuk mendamaikan, kita tuh sebenarnya harus menyingkirkan adanya agama yang ada di negara itu gitu. Justru kalau misalkan kita lihat di film ini ya teman-teman, itu kan sangat berbanding terbalik dengan Pancasila yang kita tahu ya. Kalau di Pancasila kita diajarkan untuk menjadi umat yang beragama gitu. Sedangkan kalau misalkan di film ini justru berbanding terbalik, di mana kita seharusnya menjadi orang yang nggak beragama. Jadi bisa kita lihat kalau ini tuh sangat berbanding terbalik gitu. Aku juga sempat dengar ya kemarin bahwa Islam dianggap terorisme, terus tempat-tempat peribadahan juga dibom, diledakkan gitu ya, dihancurkan. Oke, selanjutnya dari Mbak Yola gimana? Oke, aku dari karakter utamanya ya. Kalau kakaknya itu dari pemerintahnya, aku dari karakter utamanya. Jadi ada tiga tokoh, yaitu Alif, Lam, dan Mim. Nah, Alif, Lam, dan Mim ini mempunyai karakter yang mereka tuh memiliki jiwa patriotisme gitu. Yang pertama Alif dulu ya, dia tuh kan seorang aparat negara. Nah, dia tuh memiliki sifat yang jujur dan berintegritas tinggi dalam memimpin, menjalankan tugasnya gitu. Terus ada karakter Lam, dia itu seorang jurnalis yang idealis gitu. Jadi dia tuh menyebarkan informasi kepada masyarakat yang jujur gitu. Yang ketiga itu ada Mim. Mim itu kayak dia tuh memiliki cita-cita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dia tuh sangat berpegang teguh dengan nilai ketuhanan gitu. Dan tiga karakter ini itu jika dihubungkan dengan ideologi Pancasila itu sangat berhubungan sekali, karena ketiganya tuh kayak memiliki nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu, kayak nilai ketuhanan yang diperankan oleh karakter Mim, terus nilai persatuan, nilai keadilan, dan nilai kemanusiaan, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila gitu. Terus ditekankan banget yang tiga karakter ini itu adalah ideologi patriotisme, karena mereka tuh kayak ingin pemerintahan yang sudah rusak ya, di film itu kan pemerintahan yang liberal seperti yang dijelaskan Kak Anya, itu mereka tuh ingin menyelesaikan masalah, membenahi masalah-masalah pemerintah tersebut gitu. Seperti itu ya. Berarti bisa aku simpulkan bahwa dari pemerintah sendiri justru pemerintahnya yang problematik justru pemerintahnya yang tidak menjalankan ideologi yang baik, padahal kan ideologi Pancasila adalah ideologi nenek moyang kita yang sebetulnya sudah terlahir sejak bahkan sebelum Pancasila sendiri dibentuk gitu ya. Maka terjadi banyak bentrokan, konflik, dan perpecahan seperti itu ya. Oke, mungkin makasih ya Kak atas informasinya. Sangat bermanfaat dan sangat insightful banget nih. Thank you banget ya. Oke, see you semuanya. Oke, balik lagi bareng aku pada segmen ketiga ini. Pada kali ini aku juga nggak sendirian. Aku bersama dua narasumber. Boleh perkenalan dulu Kak? Halo, nama aku Bima Faiz Nirwana dengan NIM F1G023033.
Oke, saya Alfian Kurniawan, NIM F1F0230. Oke, pada segmen kali ini aku pengen tanya sama Kak Faiz dan Kak Alif ya. Apakah ideologi Pancasila masih relevan di negara kita Indonesia? Karena mengingat ya kemajuan globalisasi, maka semakin banyaknya ideologi-ideologi yang masuk sehingga mulai pudarnya nih ideologi Pancasila. Maka masih relevan gak sih ideologi Pancasila di negara kita? Boleh langsung dijawab aja. Mungkin dari aku dulu ya. Oke. Menurut aku Pancasila sebagai ideologi negara itu masih relevan ya. Karena dia tuh dapat mengakomodasi keragaman budaya, agama, dan pandangan politik di negara. Nah, Pancasila sendiri kan juga terlahir dari budaya masyarakat yang kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam kehidupan negara ya. Betul. Nah, Pancasila juga dia sampai sekarang kan terus masih menjadi dasar hukum ya. Betul. Nah, contohnya seperti di UUD 1945, dia kan diakui sebagai ideologi negara ya. Nah, contoh yang tercerminnya tuh seperti di pembukaan UUD 1945, dia diakui bahwa Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Oke. Oke, mungkin dari saya sendiri kayak ideologi Pancasila seperti Mas Faiz bilang ya, kayak masih relevan karena mungkin tanpa adanya ideologi Pancasila kita bisa lihat nih pada film tadi Alif Lam Mim nih, yang ideologi Pancasila digantikan oleh ideologi liberalisme yang dimana di situ ada mungkin mengakibatkan banyak pertentangan ya antar umat beragama di Indonesia. Juga kita bisa lihat nih contoh nyatanya pada tahun 1998 nih, yaitu ada penjarahan ataupun kayak pribumi yang berseteru dengan kaum Chinese di Indonesia yang dimana banyak terjadi kerusuhan yang mengakibatkan nih kayak di situ melanggar sila seperti Persatuan Indonesia yang dimana hal tersebut kayak penjarahan tersebut mengakibatkan ya turunnya kepercayaan dan mungkin kayak memecah belah antara kaum pribumi dan kaum etnis Chinese ya. Betul. Nah, seperti juga hal tersebut juga mengakibatkan ya melanggar sila Kemanusiaan. kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimana kaum Chinese diperlakukan tidak manusiawi dan banyak terjadi kekerasan pada mereka sehingga itu melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab, juga terjadi penjarahan di situ. Mungkin itu sih ya contoh yang ada di Indonesia tanpa adanya Pancasila gitu. Oke, berarti bisa aku simpulkan ya Kak bahwa ideologi Pancasila itu masih relevan di Indonesia. Justru ideologi Pancasila yang sampai saat ini menjaga keutuhan negara kita. Seperti itu mungkin ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja informasi dan pengetahuan yang bisa kita bagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.